Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Allah memudahkan kita untuk hadir di Majelis Ilmu Bahasa Arab Online Al-Insan pada malam hari yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Baik, pada malam hari ini merupakan pertemuan kita yang ke-25 ya. Pertemuan kita yang ke-25 insyaallah. Kami dari panitia mengingatkan kepada antum semua untuk kembali memurojaah, memanfaatkan fasilitas yang ada, baik itu dari rekaman maupun juga dari kuis yang ada di Telegram atau yang lain sebagainya. Karena sampai pertemuan ke-25 ini, materi yang antum dapatkan semakin banyak, dan untuk murojaah itu adalah kembali ke antum masing-masing. Jadi untuk murojaah kembali ke antum masing-masing. Dan di murojaah itulah insya Allah antum akan semakin paham terkait dengan materinya. Dengan murojaah itu insya Allah ilmu yang disampaikan oleh Ustadz semakin tertancap di dalam diri antum. Kemudian kami ingatkan pula untuk mempersiapkan diri antum semuanya menghadapi imtihan yang kedua. Nanti insya Allah imtihannya akan disampaikan oleh Ustadz Ami Ahmad terkait waktunya. Antum silakan mempersiapkan diri mulai dari sekarang.
membuka catatannya, ya, berdiskusi dengan teman-teman satu majelis, ya, atau dengan teman-teman lain yang paham terkait dengan materi ini, supaya antum tidak tertinggal. Dan hasil imtihan pertama itu semoga antum semuanya menjadi lebih baik nilainya dari sebelumnya, dari hasil imtihan yang pertama, insya Allah. Jika antum benar-benar bersungguh-sungguh di dalam belajar, maka Allah akan mudahkan antum untuk mendapatkan ilmu terkait dengan pembelajaran bahasa Arab yang disampaikan oleh Ustadz Ami Ahmad ini. Baik, karena Ustadz Ami Ahmad telah berada di antara kita di majelis ini, maka terakhir kami sampaikan pada panitia untuk tawajuh, menghidupkan kamera, memperhatikan adab-adab dalam majelis ilmu, mempersiapkan alat tulisnya, bersungguh-sungguh bertanya jika memang ada materi yang belum antum pahami. Kepada Ustadz Ami Ahmad, waktu dan tepat, waktu kami persilahkan, falyatafaddal mashkura. Nah, baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Nah, pertemuan yang ke-25 ya. Artinya perjalanan kita sudah lumayan. Walaupun kalau ditinjau secara keseluruhan juga belum apa-apa ya. Nah, masih sangat sedikit ya. Oleh karena itu kami senantiasa mengingatkan untuk diri kami pribadi dan juga rekan-rekan semua para thalabatul ilm agar senantiasa menjaga niatnya, menjaga semangatnya, konsistensinya, menjaga jiwanya, hatinya, agar tidak berpaling dari jalan ilmu. Semakin hari tentunya godaan dan ujian itu akan semakin besar. Baik godaan yang datang dari internal diri sendiri, berupa rasa malas, rasa futur, rasa jenuh, ya, hilang semangat, patah semangat, ya, mungkin karena merasa sangat sulit, atau merasa karena entah sampai kapan belajarnya ini nggak jelas begitu ya, karena merasa begitu panjang perjalanan dari menuntut ilmu, sehingga kemudian merasa kok nggak nyampe-nyampe kan begitu ya. Nah, atau mungkin juga faktor eksternal dari luar diri ya, bisa dari keluarga, dari teman-teman, circle pergaulan dan lain sebagainya. Oleh karena itu imbangi semuanya itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meminta kepada Allah agar diberikan istiqomah, diberikan hati yang kuat, jiwa yang kuat. Ya. Dan itu adalah rahasia dari hadis Rasulullah SAW yang mungkin sudah sering kita dengar.
ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Bersemangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Ini hadis sungguh luar biasa, mencakup semua aspek yang ditemui dan dirasakan oleh seorang penuntut ilmu. Ya. Dan kita sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW, pertama bahwasanya memang sudah seharusnya kita menginginkan, menghendaki, mencintai, serta bersemangat untuk meraih berbagai manfaat. Ya, tentu yang dimaksud terutama dalam manfaat agama dan ukhrawi. Salah satunya adalah proses menuntut ilmu. Itu adalah manfaat yang luar biasa. Karena ilmu merupakan jalan untuk menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah SAW juga mengingatkan kita agar senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Ya, itu seolah-olah mengindikasikan, menyiratkan makna bahwasanya meraih manfaat-manfaat itu bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang ringan. Penuh dengan onak dan duri, penuh dengan ujian. Jika kita tidak menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah, maka niscaya akan berguguran. Hakikat dari para penuntut ilmu yang berguguran di dalam proses belajar ilmu itu karena kurang menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah. Kurang thiqah billah. Kurang ya ikatan batinnya bersama Allah itu kurang. Apapun alasannya itu. Makanya kami pribadi kurang percaya dengan istilah orang itu tidak ada waktu, sibuk ini dan itu, ya itu bukan persoalan waktu dan bukan persoalan sibuk, melainkan adalah ya karena memang di dalam dirinya tidak ada usaha dan kurang mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, dan jangan merasa lemah. Harus selalu kuat, harus selalu bersemangat. Meskipun kita sudah berusaha mencintai, meraih kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat, sudah berusaha. Di sisi lain kita juga sudah berusaha untuk ya mengimbanginya dengan doa kepada Allah. Tapi kalau dasarnya kita lemah, himmah kita kurang kuat, jiwa kita mudah rapuh, ya sama saja. Ala kulli hal, menjadi seorang penuntut ilmu itu memang tidak mudah. Banyak sekali aspek dan faktor-faktor yang harus dilibatkan. Ya. Terutama dalam hal menuntut ilmu agama. Kalau dalam hal menuntut ilmu duniawi misalnya ya, dan antum semua insya Allah lebih paham, antum adalah orang-orang yang berpendidikan ya, bagaimana proses ya, mencari, ya, menjalani hari demi hari di dalam menuntut ilmu, ya, sekolah, kuliah, dan lain sebagainya, itu sangat panjang dan berat.
Tetapi kalau ditinjau secara lebih dalam lagi, maka ujian dan godaannya tidak sebesar orang mempelajari ya ilmu-ilmu agama, terutama bahasa Arab ini. Karena bahasa Arab merupakan kunci dari segala ilmu dan kebaikan, insya Allah. Baik rekan-rekan, sesekali Bang perlu diceramai begitu antum ya. Ya. Tidak apa-apa ya. Nah, sesekali perlu diberi ceramah. Khair insya Allah. Baik. Ya, kita lanjutkan kembali materi kita. Alhamdulillah kita sudah selesai dari pelajaran 8. Ya. Adar Suthamin sudah kita selesaikan. Terakhir kita belajar tentang dhorof ya. Jadi banyak materi yang kita pelajari pada Dars 8. Sekarang kita masuk pada pelajaran 9. Adar Sutasi'u, pelajaran ke-9. Monggo dibuka dulu di mukorornya DL1. 6. Pada pelajaran 9 ini kita akan kembali mengambil sebuah konsep kalimat atau yang biasa disebut dengan istilah uslub. Ya, uslub, konsep. Sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa konsep. Yaitu ada 3 yang sudah kita ambil. Ada konsep mubtada khobar, konsep idhofah, dan badal mubdal. Itu adalah konsep-konsep uslub-uslub kalimat yang sudah kita pelajari. Harus selalu di murajaah ya. Nah, ibarat kata murajaah itu merupakan makan bagi seorang penuntut ilmu. Kalau kita sebagai manusia tidak makan, ya tahu sendiri apa yang akan terjadi ya. Begitu pula dengan seorang penuntut ilmu. Kalau tidak murajaah, maka ilmunya akan mati. Abdullah bin Mubarak rahimahullah menyatakan, innamal ilmu ma yuhfadhu. Hanyalah disebut ilmu itu adalah apa yang dihafalkan. Meskipun antum sudah belajar ya, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tetapi kemudian ilmu itu menguap begitu saja. Tidak antum hafalkan, itu namanya bukan ilmu. Kita bukan bicara soal pahalanya ya. Kalau masalah pahala insya Allah ya, insya Allah sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ditinjau dari segi ilmu ya, hanyalah dinamakan ilmu itu apa yang dihafal. Kalau sekedar pernah dipelajari tapi tidak hafal itu bukan ilmu. Nah, dan yang namanya menghafal ya benar-benar hafal di luar kepala. Kalau misalnya ditanya apa begitu ya, kemudian baru bongkar-bongkar, itu bukan ilmu namanya. Nah, oleh karena itu, supaya apa yang kita pelajari itu benar-benar menjadi sebuah ilmu, ya, maka harus dihafalkan. Dihafalkan, difahami, ya. Nah, misalnya kita sudah pernah mempelajari konsep mubtada khobar. Ya, dengan begitu panjangnya, detailnya dan lain sebagainya. Kemudian karena tidak pernah kita murajaah, ya hilang sudah. Misalnya ditanya bagaimana ilaqah antara mubtada dan khobar, lupa. Bagaimana kisi-kisi mubtada dan khobar, lupa. Itu bukan ilmu namanya. Oleh karena itu panitia ya dalam hal ini Ustadz Rifki senantiasa mengingatkan agar murojaah. Karena murojaah itu bagian dari usaha
untuk menghafal ilmu, agar ilmunya itu layak dan sah dikatakan sebagai suatu ilmu. Kalau tidak dihafalkan, itu bukan ilmu. Sekedar numpang lewat. Ya, nah, khair insyaallah. Oleh karena itu, karena materinya juga semakin banyak ya, jadi senantiasa kami menghasung rekan-rekan semua untuk bukannya semakin kendor semangatnya, tapi harus semakin tinggi dan kuat semangatnya ya, terutama dalam hal murojaah. Ya, jadikanlah nilai yang sudah antum dapatkan di imtihan yang pertama sebagai acuan. Ya, sebagai acuan apa yang harus saya lakukan untuk berikutnya. Begitu. Baik. Khair insyaallah. Nah, pada pelajaran 9 ini kita akan mempelajari sebuah konsep yang bernama na'at man'ud. Na'at man'ud. Dan juga nanti kita akan mempelajari konsep yang lain setelah itu adalah konsep silah mausul. Artinya pada pelajaran 9 ini kita akan belajar bagaimana cara menyifati sesuatu. Bagaimana cara menyifati sesuatu. Saya berikan gambaran dulu ya sebelum kita membaca modulnya. Supaya sudah punya frame-nya dulu. Ya. Jadi nanti menyifati sesuatu itu ada dua macam, ada dua versi. Yaitu menyifati sesuatu dengan kata sifat dan menyifati sesuatu dengan selain kata sifat. Antum insya Allah sudah ngerti ya kata sifat itu seperti apa ya. Adjektif kalau dalam bahasa Inggris. Ya, insya Allah antum pinter-pinter ya. Kalau bahasa Inggris ya. Seperti besar, kecil, tinggi, rendah, banyak, sedikit, luas, pintar, dan lain sebagainya. Dari kata-kata sifat. Misalnya gunung yang tinggi, laut yang luas, rumah yang besar, masjid yang indah, murid yang pintar, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk pensifatan dengan kata sifat. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua adalah menyifati dengan selain kata sifat. Selain kata sifat itu apa? Apa saja yang penting bukan adjektif. Yang penting bukan kata sifat. Bisa dengan perbuatannya, bisa dengan tempat keberadaannya, dan lain sebagainya. Yang penting bukan kata sifat. Contoh misalnya begini. Misalnya ada pertanyaan, mana sih yang katanya anak kepala sekolah itu? Nah gitu. Mana yang anaknya kepala sekolah itu yang mana? Gitu ya. Ada pertanyaan seperti itu. Kemudian dijawab, itu loh. Ya, murid. Ya, misalnya kita ingin menyifatinya dengan kata sifat dulu. Itu loh, murid yang tinggi adalah anak kepala sekolah. Jawaban ini berarti menyifati murid itu dengan kata sifat. Murid yang tinggi itu adalah anak kepala sekolah. Berarti dalam hal ini kita menyifati murid itu dengan kata sifat. Ya, murid yang tinggi. Bisa juga kita menyifatinya dengan selain kata sifat. Misalnya dengan perbuatannya. Itu loh, murid yang membaca Al-Quran adalah anak kepala sekolah. Kata-kata yang membaca Al-Quran itu hakikatnya adalah menyifati murid itu. Dengan apa? Dengan perbuatannya. Dengan perbuatannya. Nah, atau menyifati dengan tempat keberadaannya. Itu loh, murid yang di dalam masjid adalah anak kepala sekolah.
Bisa difahami dulu ya, dua macam bentuk pensifatan ini ya, yaitu menyifati dengan kata sifat dan menyifati dengan selain kata sifat. Difahami dulu itu ya. Nah, nanti yang menyifati dengan kata sifat itu menggunakan konsep na'at man'ud. Menyifati dengan kata sifat itu menggunakan konsep na'at man'ud. Sedangkan yang menyifati dengan selain kata sifat, ya, dengan perbuatannya, dengan tempat keberadaannya tadi, pokoknya dengan selain kata sifat, itu nanti menggunakan konsep silah mausul. Menggunakan konsep silah mausul. Tapi harap diingat, saya berikan disclaimer-nya dulu. Ini adalah pembahasan dalam ranah yang sederhana. Jadi jangan di framing ke sana kemari dulu ya. Mungkin bagi rekan-rekan yang sudah pernah belajar. Ini pendekatan yang sederhana dulu. Supaya mudah difahami ya, setahap demi setahap. Nanti kalau ilmu kita semakin bertambah, sudah cukup bekalnya, kita akan membahas ya aspek-aspek nahwu itu tentu lebih berat lagi pembahasannya. Ya, nah. Jadi sekali lagi, menyifati dengan kata sifat itu menggunakan konsep na'at man'ud. Sedangkan menyifati dengan selain kata sifat itu menggunakan konsep silah mausul. Lantas bagaimanakah penerapan dari konsep na'at man'ud? Bagaimana penerapan dari konsep silah mausul? Ini akan dipelajari pada bab 9 ini. Bisa difahami ya, latar belakangnya seperti itu. Baik, nah sekarang mari kita melangkah pada versi yang pertama ya. Atau kita baca dulu modulnya, monggo dibuka. Pelajaran 9 ya. Kita baca materinya. Tadi sudah saya berikan gambaran awal seperti itu ya, supaya punya frame-nya dulu ya. Punya kerangka berpikirnya dulu supaya nanti ketika membaca modulnya lebih bisa mengikuti. Nah, baik, pelajaran 9 sudah ketemu ya, halaman 41 di modulnya. Dars 9, intisari materinya ada 3. Yang pertama penjelasan tentang uslub atau konsep na'at man'ud. Bagaimana nanti ya segala aspeknya insya Allah akan kita pelajari tentang konsep na'at man'ud. Kemudian yang kedua, salah satu kategori isim ghairu munsharif, yaitu tidak bertanwin. Nanti ada pembahasannya. Salah satu kategorinya apa? Dan yang ketiga, penjelasan tentang uslub atau konsep silah mausul yang berguna untuk menyifati sesuatu dengan selain kata sifat. Jadi kita ingin mengatakan itu adalah gunung yang tinggi, ada aturannya. Ya. Nah, ini adalah murid yang pintar, ada aturannya. Ya. Nah, bahasa Arab itu sepenggal hurufnya itu ada ilmu. Ya, jadi kita harus sudah punya mindset seperti itu. Artinya apa? Kita harus benar-benar teliti ya, satu persatu setiap hurufnya itu ada ilmunya dalam bahasa Arab. Setiap lafadz apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis itu ada ilmunya. Begitu. Baik. Nah, kita masuk pada pembahasan. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan konsep na'at man'ud? Bagaimana penerapannya dalam kalimat? Jawabannya, dalam bahasa kita, ya bahasa Indonesia, cara menyifati sesuatu dengan kata sifat
biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan sebagai berikut. Ya, ini contoh dalam bahasa Indonesia. Rumah yang besar, masjid yang indah, gunung yang tinggi, murid yang pintar, pedagang yang kaya, dan lain sebagainya yang setipe itu. Ya, ini kan semuanya menyifati dengan kata-kata sifat, ya kan? Nah, selanjutnya, ungkapan-ungkapan seperti tersebut di atas, jika di dalam bahasa Arab diungkapkan dengan menggunakan uslub atau konsep na'at man'ud. Jadi kita ingin menyatakan rumah yang besar, masjid yang indah, itu nanti menggunakan konsep na'at man'ud. Berikutnya, sebelumnya perlu dipahami bahwa menyifati sesuatu memiliki dua versi. Artinya kalau kita ingin menyifati sesuatu harus dicek dulu. Ya, sifatnya, pensifatannya itu menggunakan kata sifat atau selain kata sifat. Ya, mau ngomong saja harus mikir. Gitu ya. Bahasa Arab itu begitu. Mau ngomong sesuatu apa harus mikir dulu. Pengen menyifati sesuatu harus mikir dulu. Ya, menyifati dengan kata sifat atau selain kata sifat. Kalau menyifati dengan kata sifat, pakailah konsep na'at man'ud. Dengan selain kata sifat, menggunakan konsep silah mausul. Baik, yang pertama, mau diperhatikan, semuanya tawajuh. Menyifati dengan kata sifat. Nah, menyifati dengan kata sifat pada terapannya yang sederhana, sekali lagi ya, ini sederhana dulu, menggunakan konsep na'at man'ud. Ya, menggunakan konsep na'at man'ud itu kalau ingin menyifati dengan kata sifat. Harus dipahami baik-baik seperti ini, ya. Nanti keluar di ujian. Insyaallah. Yang kedua, menyifati dengan selain kata sifat. Menyifati dengan selain kata sifat. Pada terapannya yang sederhana menggunakan konsep silah mausul. Akan datang penjelasannya pada soal 3, ya. Intisari yang ketiga. Nah, silah mausul. Silah mausul nanti penjelasannya juga lumayan panjang lebar. Ya, begitulah ilmu ya. Jadi harus siap. Membahas apa saja harus siap. Nah, gitu. Itulah mengapa di dalam belajar kami selalu mengingatkan harus selalu tawaju, tawaju. Jangan sampai meleng sedikit saja sudah lewat itu ilmunya. Ya. Meleng sedikit, ngelamun atau sibuk apa, lewat itu ilmunya ya. Nah. Baik. Selanjutnya mohon diperhatikan. Berikut ini penjelasan tentang konsep na'at man'ud. Setiap konsep memiliki fungsi dan aturan. Begitu pula dengan konsep na'at man'ud. Ya, na'at itu sendiri sebenarnya artinya sifat. Ya, na'at itu sifat, man'ud yang disifati. Nama konsepnya na'at man'ud, tapi nanti man'ud dulu baru na'atnya. Sama seperti badal mubdal. Mubdal dulu baru badal. Misalnya rumah yang besar, berarti rumah itu sebagai man'udnya, yang besar, kata besar itu sebagai na'atnya. Gunung yang tinggi, gunung sebagai man'ud, yang disifati, yang tinggi sebagai na'atnya, ya, yaitu sifatnya. Ini harap dipahami dulu, ya. Nah, baik. Nah, fungsinya sekarang, fungsi na'at man'ud yaitu untuk menyifati sesuatu dengan kata sifat. Menyifati sesuatu dengan kata sifat. Sekarang aturannya, aturan na'at man'ud yaitu ini. Aturan na'at man'ud itu sebenarnya simpel saja, yaitu diambilkan dari ilaqoh, yaitu keterkaitan karena faktor kesamaan antara na'at dan man'ud. Sudah itu saja aturannya. Kalau waktu itu kita membahas konsep mubtada khobar kan juga punya ilaqoh ya.
ilaqah antara mubtada dan khobar. Itu ada dua, yaitu dari segi jenis dan adatnya. Ya, itu yang benar. Mungkin ada sebagian, ya mohon maaf tidak bermaksud apa-apa, ada sebagian pengajar yang menyatakan dari segi i'rabnya juga ya, itu kurang tepat. Ya, memang mubtada itu marfo, khobar juga marfo. Tapi marfo'nya khobar bukan karena mengikuti marfo'nya mubtada, bukan. Tapi nafsi-nafsi masing-masing. Memang mubtada itu dasarnya marfo, khobar juga dasarnya marfo. Marfo'nya khobar bukan karena mengikuti mubtada. Ya, seandainya mubtadanya itu nanti seandainya tidak marfo, khobar tetap marfo. Karena marfo'nya khobar itu secara zatnya adalah marfo, bukan karena mengikuti mubtada. Adapun yang dimaksud dengan ilaqah itu adalah kesamaan karena faktor mengikuti. Mubtadanya A, khobar ikut A. Mubtada B, khobar ngikut B. Nah, mubtada khobar ilaqahnya dua saja, yaitu dari segi jenis dan adat. Ya, i'rabnya tidak. Nah, adapun na'at man'ut itu nanti ilaqahnya lebih banyak lagi, yaitu dari 4 sisi. Ini aturan dari na'at man'ut. Artinya, kalau kita ingin membuat konsep na'at man'ut, maka 4 sisi ini harus diperhatikan. 4 sisi ilaqah antara na'at dengan man'ut ini harus diperhatikan. Baik. Apa saja? Yang pertama dari segi i'rab. Yaitu simpelnya adalah 4 ilaqah ini adalah dari segi 4 unsur yang selalu melekat pada suatu isim yang sudah pernah kita sampaikan di awal-awal belajar dulu. Ya, isim itu kan selalu melekat padanya 4 unsur. Apa itu? I'rab, jenis, sifat, adat. Nah, gitu kan? Nah, 4 unsur itu dipakai sebagai ilaqah antara na'at dengan man'ut. Ya, jadi yang pertama dari segi i'rab. Nanti na'at mengikuti man'utnya. Ya, na'at tinggal mengikuti man'utnya. Nah, itu keterangannya. Jika man'utnya marfo, maka na'at juga marfo. Man'utnya mansub, na'at juga mansub. Man'utnya majrur, na'at juga majrur. Harus sama. Nggak boleh man'utnya marfo, ya, na'atnya mansub atau majrur dan lain sebagainya, tidak boleh. Harus sama dalam hal i'rabnya. Baik, kemudian yang kedua adalah ilaqah dari segi jenisnya. Jenisnya juga harus sama. Kalau man'utnya mudzakkar, maka na'at juga mudzakkar. Man'utnya mu'annats, maka na'at juga mu'annats. Tidak boleh berlawanan, ya, aneh nanti. Man'utnya mudzakkar, tapi na'atnya menggunakan yang mu'annats. Atau sebaliknya man'utnya mu'annats menggunakan na'at yang mudzakkar, nggak cocok. Namanya sifat dan yang disifati harus sama jenisnya, gitu ya. Baik. Nanti ada contoh-contohnya di bawah itu. Yang ketiga adalah kesamaan atau ilaqah dari segi sifat. Sifat itu apa? Ma'rifah nakiro. Kalau man'utnya ma'rifah, maka na'atnya juga ma'rifah. Man'utnya nakiro, maka na'at juga nakiro. Nah, kembali lagi pada pembahasan ya beberapa kategori ma'rifah dipakai itu. Ma'rifah kan tidak hanya dengan alif lam, ya kan? Ada beberapa kategori ma'rifah yang lain. Nah, berarti harus kita hafalkan itu ya. Nah, jangan sampai kita salah dalam mengidentifikasi ma'rifah nakiro, akhirnya nanti salah dalam hal penerapan na'at man'utnya. Baik. Baik, jadi nanti di murojaah kembali apa saja kategori ma'rifah. Nah, misalnya kita ingin mengatakan ini adalah Muhammad yang pintar. Ini adalah Muhammad
ya, yang mulia atau begitu maksudnya, ya? Muhammad yang mulia misalnya. Hadza Muhammadun. Nah, jangan sampai terkecoh dengan tanwin. Ya, memang tanwin itu hukum asalnya adalah miliknya nakiro. Tapi sudah kita pelajari Muhammadun itu kan al-alam. Ya, al-alam itu kan nama orang, nama negara, nama kota. Termasuk sudah ma'rifah secara zatnya. Jadi Muhammadun itu ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Maka nanti kata yang mulia harus juga dimakrifahkan. Al-Karim. Nah, gitu. Jadi hadza Muhammadun al-Karimu. Tidak boleh hadza Muhammadun Karimun, keliru. Nah, gitu ya. Jadi kita harus mengetahui kategori ma'rifah apa saja ya berkaitan dengan ini. Makanya waktu itu pernah kita sampaikan pembahasan ma'rifah nakirah itu juga sangat penting ya. Karena nanti berkaitan dengan aspek-aspek nahwu yang lain. Baik. Itu dari segi sifatnya ya harus sama ma'rifah nakiro. Kemudian yang keempat adalah dari segi adat. Dari segi adat. Adat itu apa? Jumlahnya, bilangan. Kalau man'utnya mufrad, maka naatnya juga mufrad. Kalau man'utnya musanna, ya 2, naatnya juga musanna. Kalau man'utnya jamak, naatnya juga jamak. Tidak boleh berbeda. Man'utnya mufrad, tapi naatnya pakai bentuk jamak misalnya. Nah, kapan hari ada yang bilang misalnya gini, hadza Ustadz Fulan Al-Kirom. Ya, Al-Kirom. Al-Kirom itu jamak. Ya. Al-Kirom itu jamak dari Al-Karim. Jadi kalau Ustadz Fulan kan tunggal, satu orang ya kan. Nggak boleh pakai Al-Kirom loh, gitu ya. Jadi harus tahu ilmunya. Yang benar hadza Ustadz Fulan Al-Karim, nah, gitu harusnya. Bukan Al-Kirom. Karena Ustadz Fulan itu mufrad, sedangkan Al-Kirom itu jamak. Jamak dari Al-Karim. Baik. Jadi nanti kalau antum mendengar mungkin temannya atau ada MC atau apa gitu ya, MC ya. Bilang begitu ditegur ya. Saya sudah punya ilmunya. Insyaallah. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimat dengan ilakoh yang tersebut di atas itu ya. Mohon diperhatikan contohnya. Yang A itu adalah ilakoh dari segi i'rabnya. I'rabnya harus sama. Marfu, mansub, majrur. Hadza talibun jadidun. Ini adalah murid yang baru. Syahidnya talibun jadidun. Sama-sama marfu. Talibun marfu, maka jadidun juga marfu. Yang berikutnya contoh yang mansub. Ra'aitu taliban jadidan. Aku melihat murid yang baru. Taliban mansub, maka jadidnya juga dimansubkan. Jadidan. Gak boleh ra'aitu taliban jadidun. Gak boleh, gak cocok. Oke, 6. Contoh yang majrur, marortu bi talibin jadidin. Aku berpapasan dengan murid yang baru. Nah, talibin majrur, kemasukan bi, maka jadidnya juga dimajrurkan. Bisa difahami ya? Nah, mungkin yang sudah pernah belajar seperti ini ya gampang saja. Tapi bagi yang benar-benar baru ya, harus benar-benar memperhatikan dan bekerja keras ya. Supaya bisa memahami dengan baik. Nah, itu contoh dari segi i'rab. Yang B contoh dari segi jenis. Mudzakkar muannasnya harus sama. Contoh, hadza talibun jadidun. Ini siswa yang baru. Talibun mudzakkar, maka jadidun juga mudzakkar. Enggak boleh talibun jadidatun, enggak boleh.
Tolibun mudzakkar jadi datun, kalau ada tak marbutohnya berarti mu'anats. Sedangkan contoh yang mu'anats, hadhihi tolibatun jadi datun. Ini siswi yang baru. Ini siswi yang baru. Nah itu, tolibatun mu'anats, maka sifatnya juga mu'anats jadi datun. Ya, tidak boleh tolibatun jadi dun. Nah, itu nggak boleh. Bisa dipahami ya? Ini dari segi jenisnya harus sama. Kemudian halaman setelahnya, monggo dibuka. Ilaqah dari segi sifat, yaitu ma'rifah nakirohnya harus sama. Hadza talibun jadidun. Ini murid yang baru. Talibun itu nakiroh, maka jadidun juga dinakirohkan. Tanwin. Tidak boleh hadza talibun al-jadidu, tidak boleh. Karena talibun itu nakiroh, maka jadidnya juga dinakirohkan. Contoh yang ma'rifah, at-talibul jadidu fil fasli. Murid yang baru itu di dalam kelas. At-talibu sebagai man'ut, pihak yang disifati, dalam hal ini dia ma'rifah, ada alif lamnya, maka sifatnya juga harus ma'rifah dengan diberi alif lam. Jadilah at-talibu al-jadidu. Gitu ya, bisa difahami insyaallah. Dan yang terakhir dari segi adat, ya, adat. Adat itu bilangannya tadi. Mufrad, mutsanna atau jamak. Contoh, hadza talibun jadidun. Ini murid yang baru. Talibun di situ dia mufrad tunggal, maka jadidun juga tunggal mufrad. Ya, jadidun. Contoh yang mutsanna, hadzani talibani jadidani. Hadzani talibani jadidani. Syahidnya talibani itu adalah isim mutsanna sebagai man'ut, maka jadidani juga harus dimutsannakan. Ya, tidak boleh talibani jadidun, tidak boleh. Harus sama, mutsanna. Yang terakhir ini contoh yang jamak, haula'i tullabun jududun. Haula'i itu nanti merupakan isim isyarah, bentuk jamak dari hadza dan hadhihi. Nanti ada pembahasannya. Haula'i itu boleh dipakai untuk mudzakkar maupun mu'annats dengan syarat untuk jamak akil, untuk manusia. Ya, haula'i itu syaratnya untuk manusia. Boleh dipakai oleh mudzakkar atau mu'annats. Syahidnya tulabun jududun. Tulabun di situ adalah jamak, ya, bentuk jamak dari tolibun adalah tulabun. Maka sifatnya juga harus dijadikan jamak, yaitu apa? Jududun. Jamak dari jadidun adalah jududun. Ya, nah, nanti kata jududun itu juga boleh dipakai untuk mudzakkar maupun mu'annats. Yang penting akil, untuk manusia. Nanti juga ada pembahasannya itu ya, tidak perlu khawatir. Baik, inilah ya pembahasan seputar konsep naat man'ut. Adapun yang konsep silah mausul, insya Allah nanti ada saatnya mempelajari itu. Baik, mungkin demikian. Sebelum dilanjut, barangkali ada 1-2 pertanyaan dulu, monggo. Ustaz. Ustaz. Ji, monggo silakan. Untuk contoh i'rab yang A, itu yang terakhir nomor 3B itu termasuk huruf jar, Ustaz ya? Contoh yang A, G. A nomor 3. G. Iya, itu majrur. Ya, marortu. Itu termasuk huruf jar, Ustaz. B huruf jar, betul. Nah. Iya, B termasuk huruf jar. Min, wa, ila, wa, an, wa, ala, wa, bi. Nah, bi itu termasuk huruf jar. Ada 10 huruf jar. Begitu ya, saudara Diana ya. Ustaz. Oke, ada lagi? Husain, monggo silakan. Ya, Afwan Ustaz mau tanya terkait yang sifat itu Ustaz. Mungkin ini kan ada apa namanya, ini murid yang baru sama murid yang baru itu dalam kelas ya. Kalau ini murid yang baru kan yang nakiroh ya Ustaz ya. Iya, betul. Nah,
kalau semisal kita bertemu untuk ma'rifah nakirah itu, untuk disebut ma'rifah itu apakah harus satu subjek saja atau bisa mungkin seperti satu gerombolan, katakanlah ada gerombolan ada seratusan murid ini kelas A, B, C, D. Nah, ketika kita menyebut ini murid yang baru, itu maksudnya murid yang kelas A. Itu apakah dia masuk ke nakiroh atau ma'rifah ya Ustaz? Itu nakirohnya bukan karena faktor-faktor seperti itu tinjauannya, tapi hadza tolibun itu sebagai khobar. Sudah kita pelajari khobar itu kan hukum asalnya nakiroh. Ya, makanya di situ tolibunya menggunakan nakiroh. Begitu Husain ya. Adapun yang atolibu yang bawa, kenapa yang dibawa kok pakai ma'rifah? Karena sebagai mubtada. Ya kan? Sudah kita pelajari mubtada itu hukum asalnya ma'rifah. Begitu ya? Nah. Jadi tidak riwayat itu tadi. Iya. Jadi tolibun yang atas itu kenapa nakiro? Karena sebagai khobar, simpel saja. Jadi bukan yang seperti apa itu tadi antum sebutkan. Ya. Hadza sebagai mubtada, tolibun sebagai khobar, sekaligus sebagai man'ud. Khobar itu kan nakiro, ya kan? Jadi dun sebagai natnya. Yang bawa at-talibu itu sebagai mubtada, makanya ma'rifah. Kan mubtada itu ma'rifah, ya kan? Sekaligus sebagai man'ud, karena mubtada itu kan butuhnya ma'rifah, sehingga mau tidak mau, karena dia juga sebagai man'ud, maka man'udnya bersifat ma'rifah. Sehingga ketika disifati pun sifatnya pakai yang ma'rifah. Intinya begitu ya, Husain ya. Nah, jadi simpel saja pembahasannya. Baik. Ada lagi monggo silakan. Monggo Firman. Naat ini sebagai sifat atau yang mungkin mic-nya agak bisa didekatkan ya Firman ya. Naat yang disifati atau yang kata sifatnya Ustaz? Naat itu artinya sifatnya, sifat ya, sebagai sifat. Man'ud yang disifati. Naat itu sifat, man'ud yang disifati. Begitu ya, Firman ya. Nah, Ustaz. Mabruk, insyaallah. Ada lagi monggo silakan. Ustaz. Oke, monggo silakan Pak Budi. Ustadz, apakah dalam penggunaannya, misalnya kalau di sini contoh hada tolibun jadidun, itu memang harus selalu ada awalan hadaka atau hadihi atau haulai, atau kita sebenarnya bisa cukup pakai dengan tolibun jadidun gitu aja, itu udah berupa naat man itu Ustadz. Iya Pak, cuma kalimatnya tidak lengkap. Berarti bukan jumlah mufidah. Kan jumlah mufidah kemarin syaratnya apa? Ada umdahnya. Sudah pernah kita pelajari ya? Disebut jumlah mufidah itu harus terpenuhi unsur umdahnya, unsur utama atau unsur inti. Apa unsur utama dari suatu jumlah? Kalau jumlah ismiyah harus ada mubtada dan khobar. Kalau jumlah fi'liyah ada fi'il dan fa'il. Itu umdahnya. Lah kalau kita hanya mengatakan tolibun jadidun berarti nggak ada mubtada'nya. Kalau sekedar buat contoh-contohan sah-sah saja. Cuma ini kan kita menampilkan sebuah kalimat. Jadi harus sempurna kalimatnya. Kalau cuma tolibun jadidun, murid yang baru. Kalimatnya belum sempurna. Nah gitu. Tapi harus dilengkapi dengan mubtada. Hadza thalibun jadidun. Ini murid yang baru. Nggih, pripun? Ya, hampir mirip dengan kalau misalnya saya pakai thalibun jadidun itu, kalau misalnya thalibunnya saya berikan ubah menjadi ma'rifat, misalnya at-thalibu jadidun, itu jadinya mubtada khobar ya. Jadi betul. Nah, gileres. Kalau tolibunya diberi alif lam at-tolibu jadidun, maka itu bukan konsep naat man'ud. Itu adalah mubtada khobar.
murid itu baru. Kalau mubtada khobar, cara nerjemahkannya nggak usah pakai yang. Begitu ya. At-thalibu jadidun itu bukan konsep na'at man'ut, tapi mubtada khobar. Artinya murid itu baru. Itu nggak ada na'at man'utnya. Gitu ya. Baik, Ustaz. Syukran. Jadi cara nerjemahkannya at-thalibu jadidun, jangan murid yang baru itu, bukan begitu. Tapi murid itu baru. Nggak usah pakai kata yang. Oke, itu adalah mubtada khobar. Itulah yang saya maksud kapan hari waktu itu penggunaan alif lam dan tanwin itu sangat sangat penting, ya. Sangat penting dalam sebuah kalimat karena mempengaruhi makna. Kita mengatakan at-thalibu jadidun dengan at-thalibul jadidu dengan thalibun jadidun itu semuanya berbeda. Oke, itu semuanya berbeda dalam kalimat. Khair salah. Nah, ini sudah mulai terkuak ya buktinya sedikit demi sedikit. Ya, betapa penggunaan alif lam dan tanwin itu tidak sembarangan dalam kalimat bahasa Arab. Begitu ya, Pak Budi ya. Baik. Terima kasih, Ustaz. J, baik. Ada lagi monggo silakan. Karena Ustadz. Monggo G, silakan. Jadi juga digunakan ini Ustadz ya. Ya sekalian badal mubdal, sekalian na'at man'ut Ustadz. Bisa ya? Bisa, bisa. Konsep-konsep itu bisa diintegrasikan dalam satu kalimat. Nah, Toib. Misalnya bagaimana? Hadat tolibu. Contohnya Ustaz. Hadat tolibu al-jadidu. Boleh, boleh, ya. Hadat tolibu al-jadidu itu boleh. Artinya murid yang baru ini. Tapi kalimat itu belum sempurna karena belum ada khobarnya. Nah, gitu ya. Hadat tolibul jadidu itu cara menerjemahkannya murid yang baru ini. Nah, kenapa? Masih menggantung. Belum ada khobarnya. Misalnya hadat tolibul jadidu ya minal hindi misalnya. Murid yang baru ini dari India. Minal hindinya sebagai khobar. Baru sempurna kalimat itu. Begitu ya? Nah, nanti kalau diuraikan satu persatu, hadza talibul jadidu, hadza sebagai mubtada sekaligus sebagai mubdal. At-talibu sebagai badal dari hadza itu sekaligus sebagai man'ut. At-talibu sebagai badal sekaligus man'ut. Al-jadidu sebagai na'at. Belum ada khobarnya. Nah, gitu ya. Baik. Maka perlu ada lafaz tambahan yang berkedudukan sebagai khobar. Nah, gitu ya. Jadi insya Allah akan semakin paham, ya, semakin mengerti begitu. Monggo silakan bertanya lagi. Yang ini ada yang lain. Apunten suaranya kayaknya. Ada lagi yang lain, monggo silakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Kita lanjutkan sedikit di kitabnya ya. Baik. Kita minta waktu sedikit lagi ya, mungkin 5 menit ya, 5 atau 10 menit, tidak apa-apa ya. Kita gunakan untuk membaca hiwarnya dulu. Ya. 2 kalimat atau ya, 2 kalimat dulu. Dengan Abdul Khair, monggo silakan. Man hadzal rajulu huwa Abbasun. Baik, monggo diartikan. Siapakah laki-laki ini? Dia adalah Abbas. Baik, betul. Mana syahidnya yang menjadi na'at man'ut? Na'at man'ut. Gak ada, Ustaz. Mana? Tidak ada ya? Iya. Insyaallah. Ya, tidak ada, Bang. Itu pertanyaan jebakan ya. Kalau antum menjawab tidak ada berarti ngerti gitu maksudnya ya. Jadi kalau antum nyari-nyari sampai ngeluh berarti. Khair insyaallah, mabrur. Oke, 2 kalimat berikutnya saudara Diana monggo.
Abbasun tajirun. Abbasun tajirun goniyun. Baik, monggo diartikan. Abbas seorang pedagang. Nggih. Abbas pedagang yang kaya. Iya, betul. Abbas adalah pedagang yang kaya. Syahidnya mana? Nat manutnya? Tajirun goniyun. Betul, tajirun ghaniyun. Nah, kalau kita perhatikan ya, kita analisis menggunakan 4 ilaqah tadi semuanya terpenuhi. Sama-sama marfu, sama-sama mudzakkar, sama-sama nakiro, dan sama-sama mufrad. Begitu ya. Itu yang dimaksud dengan ilaqah tadi gitu. Baik. 2 kalimat berikutnya, Firman monggo silakan. Hamidun mudarrisun. Hamid. Suaranya Firman di anu enggak terdengar tadi. Monggo diulang. Mudarrisun. Monggo dibaca, monggo dibaca. Hamidun mudarrisun. Antum kok kayak bergumam sendiri begitu gimana? Kayak komat kawit baca mantra apa gitu Firman. Nah, monggo dibaca ya. Hamidun Hamidun mudarrisun. Artinya Hamid adalah guru. Sepertinya gangguan sinyal ya. Terus Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid adalah guru yang baru. Syahidnya mana Firman yang merupakan nat manutnya? Ya, syahidnya mana yang menjadi nat manutnya? yang menjadi Iya, ya sudah enggak apa. Mudarrisun jadidun ya. Itu nat manutnya. Baik. Kemudian berikutnya 2 kalimat berikutnya. Tapi kalau ini kayaknya 3 ya. 3 kalimat langsung. Pak Murtaji monggo silakan. Ma hadza? Hadza tufahun. At-tufahu fakihatun ladhidatun. Baik, monggo diartikan. Apa ini? Ini adalah apel. Apel itu fakihatun apa ya Ustaz? Buah. Apel itu buah yang manis. Yang lezat, yang enak. Yang lezat. Ya, apel itu adalah buah yang enak, yang lezat. Syahidnya mana Pak Murtaji? Fakihatun ladhidatun. Ya, baik. Nah, itu contoh nat manut yang versi mu'anats ya. Fakihatun mu'anats, makanya ladhidatun juga mu'anats diberi ta marbutoh. Begitu ya. 6. Kemudian 3 kalimat berikutnya, Don Sutisna monggo silakan. Ma dzalika? Dzalika usfurun. Al-usfuru ta'irun shaghirun. Baik, betul. Monggo diartikan. Apa itu? Itu usfur apa itu? Usfur itu burung pipit ya. Burung pipit begitu aja nggak apa. Itu burung pipit. Burung pipit itu Toir burung. Burung pipit itu burung yang kecil. Betul. Syahidnya mana? Ta'irun shaghirun. Baik, ta'irun shaghirun. Semua aspeknya sama ya. Marfu marfu, nakiro nakiro, mudzakkar mudzakkar gitu ya. Semuanya sama. Baik. Berikutnya 1 kalimat saja dengan Pak Eri. Monggo Pak Eri. Ya, Ustaz.
Al-Arabiyatu. Itu bacanya Al-Arabiyat. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Betul, moga diartikan. Apa yang Bahasa Arab, Al-Arabiyatu bahasa Arab adalah bahasa Arab adalah bahasa sahlatun. mudah, sahlatun. Ya, lughatun itu bahasa sahlatun dari kata sahlun, mudah. Di situ sahlunnya dijadikan mu'anats, diberi tak marbutoh karena sebagai naat dari lughatun mu'anats. Begitu ya? Jadi harus disamakan mu'anats mu'anats. Jadi itu adalah contoh naat man'ut yang mu'anats. Baik. Satu kalimat berikutnya dengan Priyo, silakan Priyo. Al-Arabiyatu lughatun jamilatun. Bahasa Arab itu bahasa yang indah. Naam, al-Arabiyatu lughatun jamilatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang indah. Baik. Nah, syahidnya adalah lughatun jamilatun, mu'annats mu'annats. Jamilatun aslinya adalah jamilun. Karena menyifati lughatun mu'annats, maka jamilnya diberi tak marbutoh. Ya, disamakan mu'annats, begitu. Baik. Kemudian berikutnya dengan saudara Mujahid Ramadan, silakan monggo. Mujahidun monggo dibaca. Mohon maaf ya, suaranya agak ini ya. Agak gangguan. Ammarun apa? Ammar, Ustaz. Iya, Ammarun, monggo diulang lagi bacanya. Ammarun thalibun mujtahidun. Baik, mujtahidun. Kemudian Wa thalibun kaslanu. Baik, kaslanu tidak ditanwin, nanti ada ilmunya. Ya, nanti ada ilmunya di bab ini. Baik. Monggo diartikan. Ammarun thalibun mujtahidun. Monggo. Mujtahidun rajin. Ammar adalah pelajar yang rajin. Murid yang rajin. Baik. Dan Mahmud murid yang adalah murid yang malas. Kaslanu malas, ya. Nah, thalibun dan kaslanu itu sama nakiroh meskipun kaslanu tidak bertanwin. Dulu sudah pernah kita pelajari ketika mempelajari ma'rifah nakiroh bahwasanya suatu lafadz yang sudah cukup ya, saudara Mujahid, mungkin bisa di-mute dulu. Ya, oke, monggo silakan di-mute dulu. Jadi kaslanu itu meskipun dia tidak bertanwin, tapi itu adalah nakiroh. Waktu itu sudah kita pelajari suatu lafadz yang memang tidak mengandung tanwin, nakirohnya adalah dengan tidak mengandung alif lam. Jadi kaslanu itu memang adalah lafadz yang tidak boleh bertanwin, nanti ada ilmunya. Maka nakirohnya adalah dengan tidak mengandung alif lam, itu dia nakiroh. Begitu, baik. Sedikit lagi kita selesaikan, ya. Dengan Hafid Akil, monggo silakan. 2 kalimat. Afwan Ustadz, di tetangga ada acara. Oh, nggak apa, monggo dibaca saja. Sedikit kok. Ana tolibun. Monggo dibaca. Man anta itu. Ya. Man ya, anta. Baik. Ana tolibun. Ya, artinya siapa itu? Siapa anta? Siapa Anda? Baik. Saya seorang murid. Baik, betul. Khair insyaallah. Nah,
Terakhir dengan Fauzi, monggo Fauzi, 2 kalimat. A'anta talibun jadidun. Naam. Ana talibun jadidun. Baik. Artinya, apakah seorang murid itu baru? Anta artinya apa, Anta? Apakah Anda seorang murid yang baru? Nah, begitu. Apakah kamu murid yang baru? Naam, ya. Saya adalah seorang murid yang baru. Baik, saya murid yang baru. Khair insyaallah. Nah, baik, sudah cukup, ya? Bisa di-mute dulu, Fauzi. Khair insyaallah. Demikian, ya, rekan-rekan, ya, untuk pertemuan malam hari ini. Jadi, alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan konsep naat man'ut. Baik, mudah-mudahan bisa difahami, ya. Sebelum majelisnya kami tutup, barangkali ada 1-2 hal lagi yang perlu disampaikan. Monggo. Kami beri waktu lagi, monggo silakan. Sudah, Ge? Sudah paham semua, Ge? Nah. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti insya Allah sudah paham semua. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu, kami akhiri majelisnya. Insya Allah dilanjut pertemuan besok, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, juga nyuwun ngapunten. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.